Warga UD, kalau dengar kata damkar, pasti deh yang terbayang api besar, asap tebal, dan selang air yang menyembur kemana-mana. Padahal di balik aksi heroik itu ada satu alat sederhana yang seringkali jadi penentu. Apakah evakuasi bakal berjalan aman atau justru bisa membahayakan petugas dan warga? Bentuknya panjang, ramping, tidak mengeluarkan api, tidak juga menyemprotkan air. Tapi alat ini nih yang sering berhadapan langsung dengan ular, biawak, bahkan masuk ke gorong-gorong sempit. Pakai alat apa ini Pak namanya Pak? Keren banget. Ini alatnya grab stick. Oke, ini saya penasaran deh Pak sama cara kerja alat ini. Boleh kita uji nggak Pak? Boleh? Oke Pak, ayo. Ya, ayo. Warga UD, ini nih grab stick alias tongkat penjepit atau penggenggam. Alat panjang dan ringan yang dipakai damkar untuk menjangkau benda berbahaya tanpa harus mendekat. Selanjutnya kita akan uji langsung mulai dari ketepatan alat ini. Tapi boleh dong kita kenalan sedikit dulu. Grab stick ini mempunyai panjang kurang lebih 60 cm. Oke. Dan memang ini didesain khusus untuk sifatnya menjepit. Menjepitnya nih. Menjepit ini. Bagian depan ini hook ini untuk memang menjepit target kita. Target itu macam-macam gitu. Kalau mbaknya mau coba silakan. Caranya hanya ditekan seperti ini. Nanti langsung ke sasaran yang akan mau dijepit gitu. Oke, kita boleh coba dikunci ini ya Pak ya? Silakan. Tes pertama, kunci. Meskipun ringan, benda ini butuh presisi yang tinggi. Bayangkan ketika kunci jatuh di gorong-gorong sempit, petugas gak bisa tuh asal masuk karena resikonya yang tinggi. Warga UD ternyata hasilnya stabil. Grab stick Pak Damkar lolos dari uji ketepatan. Di lapangan, ketepatan seperti ini seringkali menentukan kelancaran evakuasi. Nah, sekarang waktunya menguji menggunakan telur. Kenapa? Karena seringkali damkar harus mengevakuasi hewan kecil atau benda-benda yang rapuh. Tekanan jepitan harus pas. Kalau terlalu keras, hewan atau benda bisa terluka. Tapi kalau terlalu lemah, objek akan jatuh. Grab stick berhasil mengangkatnya tanpa menimbulkan keretakan atau bagian telur yang jadi pecah. Hal ini dibantu juga oleh tekanan yang bisa diatur sesuai dengan tangan petugas. Biasanya nih berlaku buat evakuasi hewan hidup. Ini kan sering banget objek yang sering ditemuin di TKP itu kadang kalau misalnya cengkeramannya terlalu keras kan takut objeknya rapuh gitu ya Pak, hancur. Tapi kalau terlalu lembek juga nanti kayak ular kabur ya Pak. Si petugas itu harus punya feeling yang tepat gitu untuk tidak terlalu keras atau tidak terlalu kendur gitu ya pada saat pencapitan gitu. Lanjut ke objek ketiga nih warga UD. Botol kaca berisi air. Nah, kalau ini jatuh bukan cuma pecah, tapi bisa membahayakan sekitar. Dan kondisi seperti ini nih sering banget ditemukan di TKP. Dan ternyata grab stick sukses tetap stabil dan objeknya tetap aman. Ini jadi bukti alat ini membantu petugas bekerja di kondisi berisiko tinggi. Tapi hasilnya tetap bergantung pada kontrol dan kekuatan orang yang menggunakannya. Tekanan grab stick ditentukan oleh feeling atau perkiraan tangan petugas. Dan terakhir nih, barbel seberat 5-7 kg. Ini ujian terakhir yang harus menguji kekuatan maksimal dari grab stick. Grab stick punya batas aman dan ini nih yang harus dipahami oleh petugas. Kalau tadi kan uji ketepatan lolos, uji cengkraman juga lolos. Tapi kalau uji kekuatan bakal lolos nggak nih Pak kira-kira? Biasanya objek yang paling berat apa nih Pak yang pernah Bapak tanganin? Pengevakuasian yang paling berat itu adalah hewan biawak. Karena memang di lingkungan kami itu besar-besar biawaknya.
Warga UD, semua uji ini menunjukkan kalau bicara soal grab stick adalah bicara soal ketepatan dan kontrol. Mulai dari kunci sampai barbel, alat ini mampu menjepit dengan tekanan yang pas dan stabil selama digunakan sesuai dengan batasnya ya. Secara desain, grab stick memanfaatkan prinsip tuas atau keuntungan mekanik. Gaya jepitnya dibuat stabil tapi terbatas. Tekanannya berkisar 10 sampai 30 Newton. Cukup untuk menahan tanpa merusak. Inilah salah satu alat istimewa damkar. Ringan di tangan tapi besar manfaatnya di lapangan.